Di BMT itu punya dua fungsi ya, fungsi sosial dan fungsi bisnis. Fungsi Ya. sosial dan fungsi bisnis. Iya. BMT itu akan tumbuh kembang di masyarakat dengan fokus pada ekonomi. Iya. Bahkan kata menabung itu tidak diizinkan di sana terminologinya. Terus apa, Pak? Tapi menyimpan. Menyimpan. Iya, menyimpan. Biasanya kalau di konvensional laporan kan cukup hanya laporan laba rugi, neraca, Iya. terus kemudian arus kas, terus kemudian laporan perubahan modal Iya. gitu. Tapi di kita ada tambahan. Apa tuh, Pak? Itu tadi laporan penyaluran dana kebajikan. Pengawasan di BMT itu biasanya ada dua. Yang pertama pengawasan secara manajerial, Ya. kemudian pengawasan secara syariahnya. Ketika ngomong tentang keuangan syariah itu, wah semangat menggebu-gebu. Tapi ketika ditanya, Anda rekening keuangannya apa banknya? Masih konvensional. Halo Mofab, balik lagi di Pinsa, podcast inspiratif, ekonomi, dan bisnis Islam UIN 1 Tulungagung. Nah, di podcast kali ini bareng aku Al yang bakal nemenin kalian dengan narasumber yang sungguh spektakuler. Ya, nggak salah lagi kita kedatangan Pak dosen FEBI kita yaitu Pak Ahmad Shodiq. Saya dulu Pak ke Mafab yang nonton di YouTube-nya FEBI UIN 1. Hai Mas Eva Febi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di Pinsa kali ini kita bakal bahas Baitul Mal wa Tamwil atau biasa disebut dengan BMT, gitu ya Pak ya? Iya. Pak sebelumnya, BMT. sebelumnya Bapak ini dosen di jurusan apa Pak biasanya? Saya biasa mengajar di PS, ES, MKS, ya, Parsa sama Mahasiswa juga. Oh, ya. yang berhubungan Tapi dengan semuanya. itu Yang keuangan berhubungan juga dengan ya? Keuangan. Oke. Ya. Pak boleh dong dijelaskan mungkin secara dasarnya aja deh Baitul Mal wa Tamwil itu apa sih? Ya, jadi Baitul Mal wa Tamwil atau biasa yang disebut dengan BMT. BMT itu adalah lembaga keuangan non bank gitu. Gitu. Jadi di kita itu kan ada lembaga keuangan itu bank dan non bank, dan BMT itu adalah salah satu dari lembaga keuangan non bank. BMT ya itu kepanjangan dari Baitul Mal wa Tamwil. Di sana ada dua frase ya, ada dua frase, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Akhirnya disingkat Baitul Mal wa Tamwil. Lah, apa definisi dari BMT itu? Jadi Baitul Mal wa Tamwil itu mengandung dua pengertian. Yang pertama adalah Baitul Mal atau rumah harta. Rumah harta. Ya, rumah harta di sini arahnya adalah di mana Baitul Mal itu adalah mengelola dana-dana yang sifatnya filantropi atau dana-dana untuk sosial, dana-dana kebajikan. Di kita ada infak, sedekah, zakat, bahkan wakaf seperti itu. Ya, itu adalah disebut dengan Baitul Mal. Jadi kita punya fungsi mengelola dana-dana filantropi. Kemudian yang Baitul Tamwil itu adalah rumah bisnis. Rumah bisnis. Rumah bisnis. Rumah atau lembaga keuangan yang di sana berfungsi sebagai agen of business. Ya. Jadi di BMT itu punya dua fungsi ya, fungsi sosial dan fungsi bisnis. Fungsi sosial dan fungsi bisnis. Ya. Di rumah bisnis itu atau dengan disebut Baitul Tamwil, jadi kita mempunyai produk keuangan berupa investasi dari pihak yang surplus dana, kemudian kita menyalurkan berupa pembiayaan dengan ragam jenis akadnya kepada anggotanya, seperti itu, kepada anggota kita dengan transaksi komersil di situ. Jadi akad-akad yang kita gunakan di sana adalah akad-akad yang komersil atau profit oriented seperti itu. Iya, seperti itu. Berarti BMT ini bisa dikatakan menjadi dua, yaitu yang awalnya Baitul Mal, rumah harta, satunya rumah bisnis. Rumah bisnis. Oke. Bapak, kalau pengelolaan BMT itu gimana Pak? Maksudnya awalan pengelolaannya itu gimana tuh? Iya, kalau dahulu itu sangat simpel sekali. Karena kita itu di BMT itu di bawah naungan Dinas Koperasi.
Jadi izin kita itu dari dinas Koperasi. koperasi seperti itu di Dinas bawah koperasi bimbingan itu Pinbuk gitu. beda sama koperasi desa atau sebenarnya beda ya Pak ya? Secara perizinan itu beda, Beda. ya itu. Jadi kita memang terdaftar di Kemenkumham tapi atas rekomendasi dari dinas koperasi itu. Oke. Ya. Bapak kan ngomong-ngomong kalau bidang keilmuan Bapak tuh sesuai nggak dalam pengelolaan dalam BMT ini? Ya, dulu di Ya. tahun BMT itu kan berdiri sekitar tahun Berapa tuh? 90-an ya, 90-an. 90-an, Waktu ya. itu dinaungi sama ISMI ya, kemudian dibimbing sama Pinbuk. Lah, di ISMI itu apa, Pak? tahun-tahun ISMI itu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Oke. Ya. Ya. Jadi berangkat dari fenomena kalau banyak ormas yang punya lembaga keuangan lembaga pendidikan, Ya. terus kemudian lembaga rumah sakit. Tapi kan yang punya lembaga keuangan itu kan jarang ya. Belum ya. Belum. Akhirnya dimotori sama ISMI itu harapannya nanti BMT itu akan tumbuh kembang di masyarakat dengan fokus pada ekonomi, Iya. terutama yang kecil. Jadi biasanya segmen pasar kita itu adalah untuk kalangan mikro dan kecil seperti itu. Oke, Bidangnya, ya. mikro dan kecil seperti itu. Ya. Jadi di sana di tahun itu terkait sama keilmuan. Kemudian di tahun 1994-an itu ya Kak, Iya. start itu di fakultas-fakultas syariah itu ada namanya jurusan muamalah. Jurusan muamalah. Iya, seperti Oke. itu. Nah, itu kemudian menjadi cikal bakal bagaimana mampu menopang kebutuhan Dari sumber daya insaninya di BMT itu ya. Jadi di sana mulai diajarkan lembaga keuangan bank dan non banknya gitu. Jadi keilmuan itu berangkat dari sana. Iya. Kemudian lanjut sampai jenjang di strata 3 di S3 itu tentang ekonomi Islam. Di sana juga masih dibahas tentang lembaga keuangan juga itu. Jadi terkait sama itu insya Allah sangat linier, sangat nyambung ya itu. Berarti istilahnya nyambung ya Pak? Iya, itu. Mungkin bisa kita break dulu Pak, minum sebentar biar santai dulu. Terima kasih. Ya. Oke. Iya. Pak, berarti BMT itu kadang dikatakan hampir dekat dengan masyarakat ya Pak? Iya, dekat sekali. Iya. Kalau menurut Bapak nih BMT itu dari lembaga keuangan yang lain, syariah yang lain tuh ada keunggulannya apa enggak? Yang menjadi unggul di BMT itu apa Pak? Jadi sistem keuangan di Indonesia itu kan menganut dua sistem ya. Yang pertama konvensional, yang kedua adalah pola syariah. Pola konvensional dan pola syariah. Di pola syariahnya inilah BMT hadir ya. Kalau skala besarnya di lembaga keuangan banknya ada perbankan syariah. Tapi di non banknya itu salah satunya ada BMT, ada BTM seperti itu. Ya. Berarti ada beberapa tapi tetap masih unggul di BMT juga ya? Bukan unggulnya, tapi lebih cenderung pada bentuk izin dan segmen pasarnya seperti itu. Iya, jadi antara bank dan non bank. Jadi kelasnya itu sudah beda, tapi secara produk itu ada beberapa kemiripan. Minimal di akadnya ya, di akadnya itu banyak kesamaannya kalau di pola syariah seperti itu. Iya. Bapak, berarti kalau dalam itu pengelolaan BMT ya, itu mungkin ada tantangan yang dihadapin nggak dalam sistem pengelolaannya? Mungkin tantangan terbesar atau kayak yang dihadapi itu? Tantangan di BMT pengelolaan intern ya itu terkait sama sumber daya insaninya. Jadi sumber daya insaninya itu terkait sama sumber daya manusia secara Islam yang kompeten di sektor keuangan dengan pola syariah itu masih minim. Tapi sekarang kayaknya sudah mulai banyak kampus-kampus dibuka ya, jurusan-jurusan perbankan syariah, keuangan syariah, macam-macam seperti itu. Jadi itu sangat menopang sekali pertumbuhannya. Terus kemudian yang kedua tantangan dari luar itu terkait sama keanggotaan. Karena kalau di BMT itu kan badan hukumnya berupa koperasi. Ya, jadi yang close loop itu badan hukumnya dari Dinas Koperasi, kemudian mendapatkan izin dari Kementerian Hukum dan
hak asasi manusia, Kemenkumhamnya seperti itu. Nah, di situ di PMT itu lebih fokus pada keanggotaan. Jadi yang kita layani itu adalah anggota. Kalau kita bicara anggota, itu biasanya literasi keuangan syariah itu di masyarakat kita masih minim, ya. Oh gitu. Makanya sekarang dakwah di produk keuangan syariah itu lagi gencar-gencarnya ya, baik dari mungkin dari Bank Indonesia sendiri atau kita tahu sekarang ada MES ya, masyarakat ekonomi Islam itu sangat membantu sekali. Jadi nanti akan support sektor keuangan sama sektor realnya. Nah, sektor keuangan yang paling bawah itu yang paling terjangkau untuk pendiriannya itu kan adalah di BMT tadi situ. Jadi nanti otomatis pangsa atau pangsa pasar atau anggota kita itu banyak dari masyarakat yang mikro kecil yang punya usahanya seperti itu. Bapak berarti kalau BMT kan bisa dikatakan hampir sama kayak koperasi nggak? Iya. Iya sama, tapi polanya syariah gitu. Tapi kalau apa itu harus kalau biasanya saya ya sebagai mungkin nabung gitu ya, itu kan namanya nasabah ya kan tadi Bapak ngomong anggota. Anggota. Iya, nah, jadi bedanya di situ. Oh, namanya anggota. Iya, jadi kalau di koperasi atau yang syariah dengan nama BMT atau BTM itu pelayanannya adalah untuk anggota. Jadi bahasanya itu terminologinya dengan anggota. Jadi bahasa undang-undangnya itu pelayanan untuk anggota. Oleh, dari, dan untuk anggota. Jadi kita tidak melayani masyarakat secara umum. Kalau secara umum itu adalah nasabah. Itu adalah bahasa-bahasa yang dimiliki oleh lembaga keuangan banknya. Gitu. Kalau di BMT adalah pelayanan anggota. Bahkan kata menabung itu tidak diizinkan di sana terminologinya. Terus apa, Pak? Tapi menyimpan. Menyimpan. Iya, menyimpan. Jadi kita menyimpan di BMT. Kita deposito menggunakan istilah simpanan berjangka itu. Ini harus dipahami bersama-sama dan diketahui oleh mahasiswa ya, terus masyarakat itu. Dan ini agak patut prihatin juga kita. Kenapa? Potensi di BMT itu kan sangat besar ya, karena banyak bersentuhan dengan masyarakat kecil. Tetapi kadang kita tidak mengetahui ya potensi besar ini. Mereka tidak tertarik dengan BMT. Padahal untuk memulai kita bisnis di sektor keuangan yang paling dekat dengan kita itu bisa dimulai dari BMT. Nanti BMT tumbuh bagus. Akhirnya BMT jadi satu atau bisa bergabung atau merger atau kerjasama dengan BMT yang lain. Kemudian kita mendirikan BPRS ya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariahnya. BPRS-nya tumbuh bagus, nanti kita punya bank syariah. Jadi sebenarnya start awal di bisnis keuangan itu di sektor keuangan syariah ya, itu bisa dimulai salah satunya dari BMT tadi. Jadi sangat keren sekali. Jadi jangan sampai kecil tapi punya potensi bagus, punya manfaat yang luar biasa. Tapi sementara ini banyak generasi muda yang tidak tahu seperti itu. Itu belum sangat ngeh kayak gitu ya, Pak. Belum ngeh gitu ya. Karena kerennya kan mungkin di bank atau di apa. Tapi sebenarnya fungsi-fungsi sana itu bisa kita breakdown lebih kecil di BMT tadi. Iya, itu. Nah, jadi Mafeb, bahwasanya kita juga bisa mulai hal kecil itu tuh dari BMT. Padahal di BMT itu kita juga nggak kalah juga dari yang lainnya. Kita juga punya potensi yang sangat besar sekali gitu. Bapak, berarti kalau menjadi anggota ada syarat atau beberapa yang perlu diketahui atau yang mau diinfoin untuk sobat Mafeb dan lainnya tuh di YouTube? Sebenarnya kalau syarat itu sangat mudah sekali karena hanya syaratnya itu menjadi anggota. Karena basic kita itu adalah koperasi, berarti setoran modal itu berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan khusus seperti itu. Ya, simpanan pokok itu untuk anggota pada saat awal pendirian atau pada saat awal mereka masuk. Simpanan wajib itu bisa dibayarkan setiap bulan atau mungkin dalam setiap bulan kapan beliau secara finansial ada baru dibayarkan gitu. Kemudian kalau simpanan khusus itu arahnya adalah penguatan di
permodalan. Biasanya pihak-pihak yang surplus dana, anggota kita yang surplus dana itu kita masukkan di simpanan khusus. Kemudian produk-produk itu masuk di liabilitas ya. Ya. Masuk di ekuitas bukan liabilitas, masuk di modal kita, modal di BMT. Kemudian kalau di liabilitas atau biasa kalau di bank disebut dengan dana pihak ketiga, itu masuknya pada liabilitas. Kalau tadi di ekuitas, ini di liabilitas. Produk-produk ini berupa simpanan ya. Ada ragam simpanan di sana. Terserah kita mau membuat simpanan kayak apa. Simpanan pelajar boleh, simpanan apa namanya yang macam-macam boleh, simpanan hari raya, simpanan kurban, simpanan haji, simpanan umroh seperti itu. Jadi ragam banyak produk yang bisa kita desain untuk menarik anggota kita bergabung dengan kita seperti itu. Jadi di sana sumber dana yang kita peroleh itu. Ya, dari ekuitas maupun dari liabilitasnya. Iya. Bapak, kan mungkin masyarakat sekarang juga kurang ngeh ya, masyarakat mahasiswa mungkin dari BMT itu ada apa ya namanya, gebrakan atau yang diberikan untuk mengedukasi masyarakat atau mahasiswa itu gimana? Iya, ada. Jadi di Undang-Undang Perkoperasian itu wajibkan setiap tahun itu ada pendidikan perkoperasian untuk anggotanya. Kerennya di situ. Ada pendidikan perkoperasian. Itu yang terkait sama BMT ya. Kalau mereka berpola konvensional berarti ya apa saja sebenarnya koperasi itu. Kalau kita di BMT berarti ya kita harus mengenal badan hukum kita dan juga wawasan tentang ke-BMT-an itu. Iya, jadi beda sekali di sana. Kalau di BMT itu tadi diceritakan laporan itu tidak hanya sisi keuangan saja, tapi dari sisi bagaimana penyaluran zakat infaknya, kemudian bagaimana dana sisi yang kita peroleh itu. Jadi biasanya kalau di konvensional laporan kan cukup hanya laporan laba rugi neraca, terus kemudian arus kas, terus kemudian laporan perubahan modal gitu. Tapi di kita ada tambahan. Apa tuh, Pak? Itu tadi laporan penyaluran dana kebajikan yang kita peroleh dari dana-dana filantropi tadi. Di situ. Jadi disitulah letak bagaimana sisi bisnis dan sisi filantropinya dari sisi pengelolaan dana kebajikan itu bisa kita laksanakan di sana di BMT itu. Jadi semangatnya luar biasa kalau dimengerti ini. Iya. Bapak, kalau ini nih kan BMT kan itu aturannya pasti prinsipnya dengan aturan Islam ya. Nah itu gimana cara memastikan bahwa itu sudah merujuk ke sana gitu? Nah ini yang harus sama-sama kita pahami juga, terutama di para pengelola ya namanya, para pimpinannya itu. Jadi yang membedakan antara perusahaan syariah atau tidak syariah di sana ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Ada. Jadi kita itu punya Dewan Pengawas Syariah di BMT. Sama, Bank Syariah juga ada Dewan Pengawas Syariah. Atau semua perusahaan yang menyatakan diri sebagai perusahaan syariah itu harus ada Dewan Pengawas Syariahnya. Jadi di sana kita itu produk kita, cara operasional kita itu dikawal yang namanya Dewan Pengawas Syariah itu. Jadi apakah produk ini boleh atau tidak itu semuanya sudah didapat rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah seperti itu. Begitu ya, Pak. Iya, jadi tetap ada pengawasannya. Jadi pengawasan di BMT itu biasanya ada dua. Yang pertama pengawasan secara manajerial, kemudian pengawasan secara syariahnya yang diwakili oleh Dewan Pengawas Syariah. Jadi pengawas itu ada pengawas manajemen dan pengawas syariah seperti itu. Itu berarti maaf bahasanya kita nggak usah perlu ragu-ragu bahwasanya udah ada pengawasan jadi tetap beralur pada aturan syariah atau Islam. Gitu ya Pak. Oke, berarti Pak untuk di sini kan sekarang teknologi digitalisasi itu kan menghabiskan gebrakan banyak ya Pak ya. Nah dari sisi BMT itu tetap mengikutinya gimana Pak? Tetap kita mengikuti. Jadi layanan istilahnya full time itu kita menggunakan media sosial, boleh menggunakan media sosial ya. Tapi tetap pelayanannya itu dalam koridor melayani anggota. Ya, kalau mereka sekedar
pengetahuan, pengen informasi, pengetahuan tentang produk, Ya. itu welcome aja, kita Oke. jelaskan. Tapi nanti pada saat mereka menerima pelayanan, Itu mereka baru harus kita jadikan anggota. anggota. Jadi Oke. secara yuridis tidak bertentangan dengan Mm-mm. Undang-Undang Perkoperasian. Oke. Ya, sekarang kan itu dibedakan menjadi dua ya. Mm-mm. Namanya koperasi maupun di BMT juga Mm. itu ada open loop dan closed loop. Oke. Iya. Kalau open loop itu nanti di bawah pengawasan OJK. Ya. Iya. Tetapi kalau closed loop itu di bawah pengawasan Dinas Koperasi itu. Bedanya apa? Kalau open loop itu boleh melayani anggota masyarakat secara umum atau kalau di bank ada bahasa nasabah tadi. Ya. Tapi kalau di BM closed loop BMT itu khusus melayani Anggota. anggota. Jadi semua yang kita layani itu harus terdaftar jadi anggota dengan membayar simpanan wajib pokok tadi Iya. itu. Pada Iya. intinya bahwasanya kalau kita jadi anggota tuh kita dapat privilege lebih gitu ya. Iya. Jadi kalau kita masih cuma cari informasi itu tetap bakal Tetap dilayanin. dilayani, ya, Tapi untuk kalau edukasi kita. sebagai Iya. tadi apa Pak? Fasilitas apa tadi? Yang untuk khusus anggota itu. Iya, fasilitas untuk pendidikannya. Oh, dan Iya, itu kita harus tetap jadi anggota. Jadi anggota dulu. Semua. Oke. Bapak untuk apa tadi ya? Kan tadi udah masalah fasilitasnya juga udah. Iya. Jadi kalau website resminya itu juga ada juga ya. Kalau sudah mampu itu disarankan memang ada juga. Harus Banyak, iya. Sekarang sudah banyak BMT-BMT yang punya website Website. resmi, ya seperti itu. Jadi mereka tampilkan profil Iya, mereka pengurusnya, profil Informasi produknya, ya layanannya apa saja, terus kemudian menampilkan ini ya bentuk operasionalnya kayak apa, itu biasa, ya mereka akan ditampilkan di sana karena ini bentuk dari promo juga ya. Iya. Jadi jangan sampai lembaga-lembaga keuangan syariah khususnya BMT itu kalah dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Jadi kita harus tampil Iya. keren, Tampil update, beda, bisa tampil ngikuti teknologi, Iya. ya, seperti itu ya. Oke. Berarti ini Pak, itu Pak. Itu kan Bapak kan udah tahu banget ya ini BMT keseluruhan tuh udah tahu banget. Kenapa Bapak tetap jadi akademisi? Iya. Jadi sebenarnya ini ya, kalau hidup itu adalah pilihan. Hidup itu pilihan ya. Terus kemudian pilihan yang baik itu di mana semuanya ada keberkahan itu ya. Oke. Jadi di akademisi itu adalah bagian dari apa ya istilahnya kita berupaya untuk membantu-bantu lah mengedukasi bagaimana dakwah di sektor keuangan ini ya. Jadi Iya. apalagi fokus kita adalah di sektor keuangan seperti itu. Dan SDM atau sumber daya insaninya di sana. Iya. Jadi sektor keuangan yang bagus itu kan harus didorong dengan sumber daya insani yang bagus pula juga, sehingga iya. nanti bisa jalan semuanya dan manfaat yang besar itu nanti bisa kita turunkan untuk masyarakat itu. Jadi di sini itu sebenarnya bukan kita minta paket lengkap ya, para praktisi kemudian juga seorang dosen itu ya. Tapi di sana lebih pada bagaimana ini itu bisa apa ya istilahnya memberi berkah ya, memberi berkah itu. Karena kalau belajar itu apalagi di teman-teman mahasiswa ini harus ini ya punya semangat yang bagus ya untuk belajarnya, untuk peningkatan kompetensinya, apalagi wawasan tentang keuangan. Dan kita cukup prihatin juga ya dengan potensi yang besar kita. Kalau kita lihat di sektor keuangan Islam itu pangsa pasarnya kan masih minim. Hari ini mungkin masih sekitar ya 6 atau 7% itu ya. Dan itu masih sangat potensi sekali. Potensinya banyak ya. Iya, untuk kita nanti bisa bersaing dengan konvensionalnya gitu. Ya, karena itu tadi insya Allah kalau di BMT karena kita diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, ya produk kita halal, bebas dari riba, bagi hasil kita juga transparan, jelas itu ya. Jadi insya Allah penuh berkah lah itu. Oke. Ya. Bapak mungkin bisa kasih closing statement atau apa ya, kalau amanat biasanya lah buat teman-teman Mafab yang mungkin sekarang nonton nih. Oke. Kalau untuk closing statement itu satu aja. Kita mencoba yang syariah itu jauh lebih baik daripada kita tidak memulainya yang tidak
syariah gitu. Iya. Meskipun kita dikritik sana sini keuangan syariah itu masih mengandung riba macam-macam. Tapi ketika kita mencoba format bentuk syariah yang di keuangan syariah itu yang seperti itu, kita turut pada fatwa DSN MUI melalui Dewan Pengawas Syariahnya, itu jauh lebih baik daripada kita tidak mencoba sekali. Karena biasanya ketika ada diskusi di kelas macam-macam itu, ketika ngomong tentang keuangan syariah itu wah semangat menggebu-gebu. Tapi ketika ditanya, Anda rekening keuangannya apa banknya? Masih konvensional. Padahal mereka belajar yang syariah. Nah, ini kan tidak sinkron. Nah, ini patut kita semangati ya, agar dakwah kita di keuangan syariah itu semakin meningkat. Nanti share-nya juga meningkat. Kita tidak menjustice atau mengaku kalau di syariah itu lebih baik. Semuanya baik ya, semuanya baik. Tapi semuanya itu punya nilai positif sendiri ya. Tapi kedua-duanya itu sama-sama harus kita hargai dalam menggerakkan roda perekonomian. Baik yang konvensional maupun syariah itu sama-sama baik ya. Cuma jalurnya aja yang beda. Tapi tujuannya sama. Bagaimana kita bisa menggerakkan roda perekonomian dengan cepat. Nanti bisnis juga bisa berjalan lancar. Endingnya kemiskinan nanti semakin berkurang dan kesejahteraan anggota nanti akan semakin meningkat. Gitu. Itu karena tujuan akhirnya itu adalah falah ya, kesejahteraan untuk anggotanya. Umum untuk masyarakat gitu. Sobat Nafab, berarti ya kita bisa simpulkan juga kenapa salahnya kita tidak untuk mencoba ya Pak ya. Toh kita kalau coba itu kita juga dapat benefitnya juga. Mungkin di Pinsa kali ini pembahasan BMT bareng Pak Sodik mungkin kita cukupin. Dan mungkin kalian juga bisa langsung ke website di BMT ya, bisa dilihat informasinya banyak banget. Dan karena sekarang ini udah akhir-akhir, jangan lupa subscribe, like YouTube-nya Febi UIN 1 Tulungagung. Mungkin aku Al dan Pak Sodik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.